Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat seiman Pena Emas Kehidupan, dalam video kali ini Pena Emas Kehidupan akan membahas tentang ajaran salah satu ulama sufi yang terkenal dengan ajarannya, Ana al-Haq, yaitu Husain ibnu Mansur al-Hallaj. Bagi sobat seiman yang sedang mendalami ilmu tasawuf, wajib memahaminya. Mari kita simak dengan seksama, agar tidak salah dalam memahaminya. Husain ibnu Mansur al-Hallaj atau biasa disebut dengan al-Hallaj adalah salah seorang ulama sufi yang dilahirkan di kota Tur yang bercorak Arab di kawasan Baidah, Iran Tenggara, pada tanggal 26 Maret tahun 866 Masehi. Ia merupakan seorang keturunan Persia. Kakeknya adalah seorang penganut Zoroaster dan ayahnya memeluk Islam. Al-Hallaj merupakan syekh sufi abad ke-9 dan ke-10 yang paling terkenal. Ia terkenal karena berkata, "Akulah kebenaran," ucapan yang membuatnya dieksekusi secara brutal. Bagi sebagian ulama Islam, kematian ini dijustifikasi dengan alasan bid'ah, sebab Islam tidak menerima pandangan bahwa seorang manusia bisa bersatu dengan Allah, dan karena kebenaran Al-Haq adalah salah satu nama Allah, maka ini berarti bahwa Al-Hallaj menyatakan ketuhanannya sendiri. Kaum sufi sejaman dengan Al-Hallaj juga terkejut oleh pernyataannya, karena mereka yakin bahwa seorang sufi semestinya tidak boleh mengungkapkan segenap pengalaman batiniahnya kepada orang lain. Mereka berpandangan bahwa Al-Hallaj tidak mampu menyembunyikan berbagai misteri atau rahasia ilahi, dan eksekusi atas dirinya adalah akibat dari kemurkaan Allah lantaran ia telah mengungkapkan segenap kerahasiaan tersebut. Meskipun Al-Hallaj tidak punya banyak pendukung di kalangan kaum sufi sezamannya, hampir semua syekh sufi sesungguhnya memuji dirinya atas berbagai ajaran yang diajarkannya. Attar, dalam karyanya Tazkirah al-Auliya, menyuguhkan kepada kita banyak legenda seputar Al-Hallaj. Dalam komentarnya, ia menyatakan, "Saya heran bahwa kita bisa menerima semak belukar terbakar, yakni mengacu pada percakapan Allah dengan Nabi Musa alaihi salam yang menyatakan aku adalah Allah, serta meyakini bahwa kata-kata itu adalah kata-kata Allah, tapi kita tidak bisa menerima ucapan Al-Hallaj, akulah kebenaran, padahal itu kata-kata Allah sendiri." Di dalam syairnya, Masnawi, Jalaluddin Rumi mengatakan, kata-kata, akulah kebenaran, adalah pancaran cahaya di bibir Mansur, sementara akulah Tuhan yang berasal dari Firaun adalah kezaliman. Tasawuf dalam perkembangannya memiliki dua corak yang bisa kita bedakan dari pemikiran-pemikiran dan ritual suluk para pendiri atau musyidnya. Corak dari tasawuf yang pertama adalah corak falsafi, yaitu pemikiran dan ajaran sufistik yang banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Yunani, Persia, India serta teologi Kristen. Yang dimaksud pengaruh di sini adalah hanya dalam aspek metodologinya saja, tidak sampai dalam tataran ajaran-ajarannya, walaupun ada sebagian yang diduga memiliki pengaruh dalam ajaran. Corak falsafi lebih banyak menggunakan simbol-simbol khusus atau alegoris yang sulit dipahami orang umum. Salah satu dari tokoh tasawuf ini adalah Husain ibnu Mansur al-Hallaj, wafat 922 Masehi. Adapun corak yang kedua adalah tasawuf Sunni, yaitu pemikiran dan ajaran tasawuf yang lebih mengedepankan dohir dari Al-Quran dan hadis, dengan membatasi dan memberikan aturan-aturan yang ketat terhadap penggunaan makna-makna alegoris, serta menyatukan antara ajaran Islam yang bersifat eksternal dengan ajaran internal. Tokoh dari corak tasawuf ini seperti Abu Hamid al-Ghazali, wafat 1112 Masehi, dan Al-Haris al-Muhasibi, wafat 857 Masehi. Tahun 913 Masehi adalah titik balik bagi jiwa spiritualnya. Pada 912 Masehi ia pergi menunaikan ibadah haji untuk beberapa kalinya dan terakhir kali, yang berlangsung selama 2 tahun, dan berakhir dengan diraihnya kesadaran tentang kebenaran, atau mencapai tahap wusyuh. Di akhir 913 Masehi inilah ia merasa bahwa hijab-hijab ilusi telah terangkat dan tersingkap, yang menyebabkan dirinya bertatap muka dengan sang kebenaran Al-Haq. Di saat inilah ia mengucapkan,
Akulah kebenaran, dalam keadaan ekstase. Perjumpaan ini membangkitkan dalam dirinya keinginan dan hasrat untuk menyaksikan cinta Allah pada manusia dengan menjadi hewan kurban. Ia rela dihukum bukan hanya demi dosa-dosa yang dilakukan setiap muslim, melainkan juga demi dosa-dosa segenap manusia. Inti ajaran Halaj adalah hulul, yaitu ketuhanan lahut yang menjelma ke dalam diri insan nasut. Dalam pandangan Halaj, hidup kebatinan insan yang suci akan naik tingkat hidupnya dari satu makom ke makom lain. Misalnya, muslim, mukmin, salihin, mukorobin. Karena manusia adalah tiupan ruh lahut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia menyempurnakannya penciptaan manusia, dan meniupkan ruhnya, serta menjadikan pendengaran, penglihatan, dan perasaan atas kalian. Sehingga ketika mencapai tingkat mukorobin, menurut dia, sampailah di puncak sehingga bersatu dengan Tuhan. Sifat persatuan itu antara lain diibaratkan bagai persatuan khamar dengan air. Konsep ini bermuara pada Ana al-Haq, karena kebenaran itu salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Haq sendiri dalam ilmu tasawuf berarti Tuhan. Inilah penggalan syairnya. Telah bercampur rohmu dan rohku, laksana bercampurnya khamar dengan air yang jernih. Bila menyentuh akanmu sesuatu, tersentuhlah aku, sebab itu, engkau adalah aku, dalam segala hal. Hulul tak lepas dari konsep Halaj yang lain, Al-Hakikatu Al-Muhammadiyah, atau Nur Muhammad sebagai asal-usul segala kejadian amal perbuatan dan ilmu pengetahuan, dan dengan seluruh perantaranya lah seluruh alam ini dijadikan. Dia juga menyodorkan konsep tentang kesatuan segala agama. Ajaran-ajaran Halaj sangat berpengaruh terhadap tasawuf dan para sufi yang hadir berikutnya. Susahlah untuk memisahkan ajaran tasawuf sesudah Halaj daripada faham wahdatul wujud, panteisme. Halaj pun disebutnya telah memuluskan jalan bagi kedatangan Ibnu Arabi sang pengusung ajaran wahdatul wujud, Ibnu Farid, Jalaluddin Rumi, Al-Jami, Suhrawardi, dan Ibnu Sab'in. Tudingan bahwa Al-Halaj penganut wahdatul wujud semata juga karena tidak memahami wahana puncak-puncak ruhani Al-Halaj sebagaimana dialami oleh para sufi. Banyak sekali wacana tasawuf yang mirip dengan Al-Halaj. Dan Al-Halaj tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah Allah, sebagaimana pengakuan Firaun dirinya adalah Tuhan. Dalam sejumlah wacananya, Al-Halaj senantiasa menyatakan dirinya adalah seorang hamba yang hina dan fakir. Apa yang ditampakkan oleh Al-Halaj adalah situasi di mana wahana ruhaninya menjadi dominan, sehingga kesadarannya hilang, sebagaimana mereka yang sedang jatuh cinta di puncaknya, atau mereka yang sedang terkejut dalam waktu yang lama. Al-Halaj tetap berpijak pada pandangan Al-Fana, Fanaul Fana, dan Al-Baqo, sebagaimana dalam wacana-wacana sufi lainnya. Ada ungkapan sufi yang sangat arif bisa jadi renungan kita bersama, untuk sekadar merasakan sedikit dari rasa Al-Halaj. Orang yang sedang tenggelam di lautan, tidak akan pernah bisa bicara, bercerita, berkata-kata, tentang tenggelam itu sendiri. Ketika ia sudah mentas dari tenggelam, dan sadar, baru ia bicara tentang kisah rahasia tenggelam tadi. Ketika ia bicara tentang tenggelam itu, posisinya bukan lagi sebagai amaliyah tenggelam, tetapi sekadar ilmu tentang tenggelam. Allah menghijab mereka dengan nama, lantas mereka pun menjadi hidup. Seandainya dia menampakkan ilmu kudrat pada mereka, mereka akan hangus. Seandainya hijab hakikat itu disingkapkan, niscaya mereka mati semua. Di dunia sufisme, Husain Ibnu Mansur al-Halaj adalah fenomena tersendiri. Perjalanan hidupnya seperti Imam Al-Ghazali, sang hujatul Islam itu, penuh warna, mengalami berbagai gejolak dan perubahan, serta dinamik secara intelektual. Ana al-Haq, akulah kebenaran, adalah label munajat utama spiritual Al-Halaj. Ekspresi personal yang tegas, tanpa ambiguitas dan apologi itu, membuahkan kutukan atas dirinya sekaligus menumbuhkan kejayaan kesyahidannya. Al-Halaj memang cermin perjuangan hebat ulama tasawuf menghadapi ulama fikih. Berbagai kontroversi mengiringi perjalanan hayatnya.
Pengembaraan panjang membentuk pribadi dan pandangan hidup Halaj. Pada usia 53 tahun namanya pun menjadi buah bibir di kalangan ulama fikih. Mereka menilai sesat pandangan tasawuf Halaj. Penguasa saat itu pun memandang ajaran Halaj membahayakan ketenteraman umum. Ulama fikih terkenal, Ibnu Daud al-Isfahani, lalu mengeluarkan fatwa untuk membantah dan menolak ajaran-ajaran Halaj. Pada akhirnya Al-Halaj dipenjara selama hampir 9 tahun. Selama itu ia terjebak dalam sengketa antara segenap sahabat dan musuhnya. Serangkaian pemberontakan dan kudeta pun meletus di Baghdad. Ia dan sahabat-sahabatnya disalahkan dan dituduh sebagai penghasut. Berbagai peristiwa ini menimbulkan pergulatan kekuasaan yang keras di kalangan istana khalifah. Akhirnya, Wazir Khalifah, musuh bebuyutan Al-Halaj berada di atas angin. Sebagai unjuk kekuasaan atas musuh-musuhnya, ia menjatuhkan hukuman mati atas Al-Halaj dan memerintahkan agar ia dieksekusi. Padahal dalam seluruh pandangan Al-Halaj tak satu pun kata atau kalimat yang menggunakan wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud antara hamba dengan Khalik. Wahdatul wujud atau yang disebut panteisme hanyalah penafsiran keliru secara filosofis atas wacana-wacana Al-Halaj. Bahkan yang lebih benar adalah wahdatusi syuhud atau kesatuan penyaksian. Sebab yang manunggal itu adalah penyaksiannya, bukan zatnya dengan zat makhluk. Para pengkritik yang kontra Al-Halaj, menurut Kiai Abdul Ghafur, sufi kontemporer dewasa ini, melihat hakikat hanya dari luar saja. Sedangkan Al-Halaj melihatnya dari dalam. Seorang sufi agung muncul pada pertengahan abad 11, yakni Abu Hamid Al-Ghazali, antara tahun 450 sampai 550 Hijriah. Dengan kecerdasan dan jiwa besarnya, Hujatul Islam Al-Ghazali mampu mempertemukan kembali ilmu lahir dengan ilmu batin, fikih dengan tasawuf, dan juga filsafat. Dia hidup pada zaman Nizamul Mulk, wazir besar kerajaan Bani Saljuk, yang mendirikan sekolah-sekolah tinggi untuk memperdalam penyelidikan agama dan perkembangannya. Dr. Zemer, pakar penelitian Protestan, memuji tinggi Al-Ghazali. Katanya, setelah Nabi Muhammad SAW datanglah dua orang besar untuk menyempurnakan agamanya. Pertama, Imam Bukhari yang mengumpulkan hadisnya, dan kedua, Al-Ghazali yang menguraikan fahamnya. Ajaran Al-Halaj yang lebih menekankan aspek esoteris, adalah sebagai tahapan awal dari jalan seorang sufi yang secara idealnya tidak dikonsumsi secara mentah-mentah. Ajaran ini memang sangat perlu untuk dipelajari bagi mereka yang telah menguasai beberapa keilmuan sastra Arab untuk meningkatkan batiniyah, karena ungkapan-ungkapan yang digunakan lebih banyak menggunakan kata-kata esoteris. Bagi seorang salik, tentunya untuk saat ini kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan penilaian terhadap suatu pemikiran dalam tasawuf, menjauhkan diri dari penilaian terhadap hal-hal yang tidak kita pelajari secara mendalam, adalah salah satu sifat orang yang cerdas. Namun, apabila ingin mendalami ilmu tasawuf, harus ada atau mencari seorang pembimbing, baik itu guru spiritual atau dalam bahasa tarekat adalah seorang mursyid. Karena, menimba ilmu apalagi ilmu tentang batiniyah atau tasawuf tanpa adanya seorang pembimbing atau mursyid maka wajib bagi dia gurunya adalah setan. Wallahualam bishawab. Demikian pengenalan dari ajaran Husain Ibnu Mansur Al-Halaj, atau lebih dikenal Al-Halaj. Bagi sobat seiman sekalian, terutama sobat yang sedang mendalami ilmu tasawuf, dari kisah Al-Halaj dan juga ajarannya yaitu Ana Al-Haq, semoga bisa memahaminya dan bisa dijadikan kajian dalam mendalami ilmu tasawuf, supaya tidak salah dalam memahami ajaran tersebut. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan jangan lupa subscribe serta simak juga video-video lain dari channel Pena Emas Kehidupan, karena banyak ilmu dan pengetahuan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.